Belakangan ini kita dikagetkan dengan kasus korupsi di Balai Wilayah Sungai Provinsi Bangka Belitung. Korupsi ini terkait proyek operasional pemeliharaan sungai dan sistem pengairan. Dalam proyek ini, pejabat pembuat komitmen di BWS Bubble menunjuk 8 perusahaan sebagai penyedia. Tetapi nyatanya pengerjaan itu dilakukan oleh PPK sendiri. Dari total anggaran sebesar 30 miliar, tidak semuanya digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, melainkan ada nominal yang digunakan untuk kepentingan pribadi oknum. Kasus dugaan korupsi di BWS Bangka Belitung melibatkan 4 pejabat yang melanggar nilai akuntabilitas, yang terdiri dari 2 kepala satker dengan inisial RS dan K, yang diduga menyalahgunakan kewenangan dan mengabaikan pengawasan anggaran. Kemudian ada juga 2 PPK dengan inisial MSA dan OA yang diduga menyetujui pencairan dana tanpa bukti pekerjaan yang sah. Praktik ini menghilangkan transparansi, mengabaikan pertanggungjawaban, dan merugikan keuangan negara. Dampaknya, keuangan negara dirugikan, masyarakat tidak menerima manfaat yang harusnya mereka dapatkan, infrastruktur terbengkalai, dan kepercayaan publik pun hancur. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap nilai dasar ASN dapat merusak citra instansi. Kementerian PU dan jajarannya harus menanggung beban reputasi akibat ulah segelintir orang. Hal ini menimbulkan generalisasi negatif terhadap ASN, padahal masih banyak pegawai yang bekerja dengan dedikasi penuh. Untuk solusi, saya ada 3 alternatif yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi karena waktunya terbatas, saya akan bahas satu saja, yakni tentang SDM yang berintegritas. Bung Napi pernah berkata, kejahatan bisa terjadi tidak hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Analoginya seperti ini, ketika kita belanja lalu ada kelebihan kembalian, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita berintegritas, maka kita akan berbicara bahwa ada kelebihan dalam kembalian tersebut. Tapi ketika kita tidak berintegritas, maka kita diam saja dan pergi begitu saja. Nilai integritas itu seperti keimanan kita, bisa bertambah ataupun berkurang kadarnya, tergantung apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, untuk memupuk nilai integritas kita harus menerapkan nilai-nilai integritas yang ada di dalam 9 nilai integritas yang ada di KPK. Saya ambil contoh yakni tentang disiplin. Ketika kita selalu menerapkan nilai-nilai disiplin seperti berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai jadwal, maka dalam diri kita lama-lama nilai disiplin itu akan menjadi habit, dan habit menjadi karakter dalam diri kita. Dan pada suatu saat kita mendapatkan amanah menjadi PPK, menjadi kasatker atau kabalai, kita akan memiliki nilai integritas dan akan menerapkan nilai akuntabel dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Kalau kita bicara tentang membangun budaya berakhlak di Kementerian PU dalam konteks kasus korupsi oleh pejabat BWS tersebut, kita tidak boleh hanya melihatnya sebagai damage control. Ini soal membangun sistem, perilaku, dan kesadaran kolektif yang membuat nilai berakhlak terutama akuntabel benar-benar hidup di setiap ASN. Dalam konteks korupsi, nilai yang paling relevan adalah akuntabel dan loyal pada kepentingan negara, bukan pada kelompok atau individu. ASN harus sadar bahwa integritas bukan sekedar tidak mencuri, tetapi juga tidak membiarkan praktek yang salah. Membangun budaya berakhlak di tengah kasus korupsi butuh komitmen pimpinan, perbaikan sistem, dan partisipasi semua ASN. Kalau ASN hanya menghafal kepanjangan berakhlak tanpa menghidupinya dalam perilaku, kita hanya punya slogan cantik di dinding, tapi rapuh di kenyataan. Budaya integritas baru akan kokoh jika diterjemahkan dalam keputusan sehari-hari, bahkan saat kita tidak melihatnya.